Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membawakan materi tentang mengenal bank serta produk perbankan dan sejarah teknologi perbankan. Berikut adalah anggota kelompok kami yang terdiri dari Reni Oktaviani 17661032, Lutfatun Kusnul Nadila 17661033, Kotrun Nada Febrian 17661044 dan Diana Novitasari 17661049. Berikut sub pokok pembahasan yang akan dibahas: pengertian bank, klasifikasi bank, sifat industri perbankan, deregulasi perbankan Indonesia, sumber dana bank, alokasi dana bank, kredit dan pembiayaan, jenis-jenis kredit, prinsip pemberian kredit, kebijakan pemerintah, jasa-jasa bank, dan perkembangan teknologi perbankan. Subpokok bahasan pertama, pengertian bank. Apa itu bank? Pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan meningkatkan taraf hidup orang banyak. Pengertian bank menurut Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK Nomor 31, bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Subpokok bahasan yang kedua, klasifikasi bank. Ada beberapa cara dalam pengklasifikasian bank-bank yang ada di Indonesia. Yang pertama, berdasarkan fungsi atau status operasi. Yang kedua, berdasarkan kepemilikan. Yang ketiga, berdasarkan segi penyediaan jasa. Dan yang terakhir, berdasarkan kegiatan operasionalnya. Klasifikasi bank berdasarkan fungsi atau status operasi. Yang pertama, bank sentral. Bank sentral adalah bank yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 yang memiliki kewenangan: 1. Kewenangan untuk membuat kebijakan moneter berupa menentukan dan menetapkan tingkat diskonto, cadangan minimum bank umum, pembiayaan atau kredit, serta mengendalikan moneter pada operasi pasar terbuka. Yang kedua, kewenangan mengatur sistem pembayaran berupa menentukan dan menetapkan pemakaian instrumen pembayaran, serta mengawasi penyediaan jasa sistem pembayaran. Yang ketiga, kewenangan mengatur dan mengawasi perbankan yang telah dialihkan kepada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua, bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang ketiga, bank pengkreditan rakyat. Bank pengkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha bank pengkreditan rakyat: yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat; yang kedua, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah; yang ketiga,
menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, dan yang terakhir memberikan kredit. Klasifikasi bank berdasarkan kepemilikan. Yang pertama, bank milik negara. Bank milik negara adalah bank yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. Contoh dari bank milik negara ialah Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, serta Bank BTN. Yang kedua, bank milik pemerintah daerah. Bank milik pemerintah daerah adalah bank-bank yang seluruh sahamnya dimiliki pemerintah daerah. Bank ini didirikan berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 1962. Contoh dari bank milik pemerintah daerah adalah Bank Jateng, Bank Kaltim-Tara, dan Bank BCB. Yang ketiga, bank swasta nasional. Contoh bank swasta nasional adalah Bank Sinarmas, Bank Bukopin, Bank Mega, serta Bank Danamon. Setelah pemerintah mengeluarkan paket kebijakan deregulasi pada bulan Oktober 1988, muncul ratusan bank-bank umum swasta nasional yang baru. Bentuk hukum Bank Umum Swasta Nasional adalah perseroan terbatas atau PT. Yang keempat, bank swasta asing. Bank swasta asing adalah bank-bank umum swasta yang merupakan perwakilan atau kantor cabang bank-bank induknya di negara asalnya. Contoh dari bank swasta asing adalah Citibank, OCBC NISP, HSBC, serta Bank of America. Yang kelima, bank umum campuran. Berikut contoh bank umum campuran: Bank Kapital, ANZ, Commonwealth Bank, serta DBS. Bank campuran atau joint venture bank adalah bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara dan atau badan hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri. Klasifikasi bank berdasarkan segi penyediaan jasa. Yang pertama, bank devisa. Bank devisa adalah bank yang dalam kegiatan usahanya dapat melakukan transaksi dalam valuta asing, baik dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana, serta dalam pemberian jasa-jasa keuangan. Contoh dari bank devisa adalah Penin Bank dan Permata Bank. Yang kedua, bank non-devisa. Bank umum yang masih berstatus non-devisa hanya dapat melayani transaksi-transaksi di dalam negeri atau domestik. Contoh dari bank non-devisa adalah Bank Mayora dan Bank BTPN. Klasifikasi bank berdasarkan kegiatan operasionalnya. Yang pertama, bank konvensional. Bank konvensional merupakan bank yang kegiatan usahanya memberikan jasa dan lalu lintas keuangan secara umum sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Ketentuan ini meliputi penggunaan metode penetapan harga sesuai tingkat suku bunga dan menghitung biaya-biaya yang diperlukan. Bank konvensional umumnya beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dan menyalurkan dana masyarakat. Contoh dari bank konvensional yaitu BCA dan BII Maybank. Yang kedua, bank syariah. Sesuai UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gharar, masyir,
riba, zolim, dan objek yang haram. Contoh dari bank syariah sendiri adalah Mandiri Syariah, Bank Muamalat, dan sebagainya. Sub pokok bahasan ketiga, sifat industri perbankan. Ada dua sifat khusus industri perbankan, yaitu 1. Salah satu subsistem industri jasa keuangan yang berfungsi sebagai jantung atau motor penggerak roda perekonomian suatu negara yang mencerminkan indikator kestabilan tingkat perekonomian suatu negara. Yang kedua, suatu industri yang sangat bertumpu pada kepercayaan masyarakat sebagai salah satu modal utama. Mengingat adanya dua sifat khusus tersebut, industri perbankan adalah industri yang diatur sangat ketat oleh pemerintah. Selanjutnya, sub pokok bahasan yang keempat adalah deregulasi perbankan. Apa sih deregulasi itu? Deregulasi adalah proses pencabutan atau pengurangan regulasi negara. Biasanya, regulasi ini berhubungan dengan ruang lingkup ekonomi. Deregulasi perbankan adalah keadaan di mana terjadinya perubahan peraturan dalam perbankan, khususnya di Indonesia. Hal ini terjadi karena belum tangguhnya perbankan di Indonesia. Apa tujuan dilakukannya deregulasi perbankan? Oh iya, deregulasi ini dimaksudkan dengan tujuan membuat suasana perbankan di Indonesia lebih stabil. Apa saja deregulasi perbankan yang dikeluarkan oleh pemerintah? Jadi, ada 8 deregulasi perbankan yang dikeluarkan oleh pemerintah. 8 deregulasi tersebut ialah: yang pertama, Paket Juni 1983. Paket ini memberikan kemudahan bagi bank untuk menentukan sendiri suku bunga deposit dan dihapuskannya campur tangan BI. 2. Paket Oktober 1988. Paket ini adalah aturan paling liberal sepanjang sejarah Indonesia. 3. Paket Februari 1991. Paket ini dikeluarkan untuk mengoreksi akibat buruk dari Pakto 88. 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang meniadakan pemisahan perbankan berdasarkan kepemilikan. 5. PP Nomor 70 Tahun 1992 bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. 6. Paket Mei 1993. Dengan paket ini, pemerintah berharap mengucurkan kredit atau pencapaian KAR. 7. Paket Juli 1997. Melakukan pembatasan pemberian kredit. Dan 8. Pengumuman pemerintah 1 November 1997. Bank Indonesia turun mengatasi keadaan dengan bantuan likuiditas Bank Indonesia. Selanjutnya, sub bahasan yang kelima adalah sumber-sumber dana bank. Pengertian dari sumber dana bank adalah
suatu usaha yang dilakukan oleh bank untuk mencari atau menghimpun dana untuk digunakan sebagai biaya operasi dan pengelolaan bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, sumber-sumber dana bank dapat diperoleh dari: yang pertama, dana yang bersumber dari bank itu sendiri atau dana pihak pertama. Maksudnya adalah modal sendiri dari pemegang saham. Yang kedua, dana yang bersumber dari lembaga lainnya atau dana pihak kedua, yang merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank. Yang ketiga, dana yang berasal dari masyarakat atau pihak ketiga, yang merupakan tambahan jika mengalami kesulitan dalam pencairan sumber dana pertama dan kedua. Berikut yang termasuk dalam dana pihak pertama yaitu: 1. Setoran modal dari pemegang saham, merupakan modal dari pemegang saham lama atau pemegang saham baru. 2. Tambahan modal disetor, merupakan tambahan modal bagi bank, biasanya dari agio, disagio, dan lain-lain. 3. Cadangan-cadangan bank, merupakan laba yang setiap tahun dicadangkan oleh bank, sementara belum digunakan. 4. Laba-laba yang belum dibagi, merupakan laba tahun berjalan yang belum dibagi. Berikutnya yang termasuk dalam dana pihak kedua yaitu: 1. Pinjaman antar bank, digunakan untuk memenuhi kebutuhan menutup clearing atau kebutuhan memenuhi GWM di BI. 2. Fasilitas diskonto, merupakan upaya terakhir bagi bank dan merupakan bantuan bank sentral. 3. Surat berharga pasar uang, yang diperjualbelikan kepada pihak yang berminat. 4. Obligasi dan saham, yang merupakan bukti utang dan bukti penyertaan modal. Dan yang termasuk dalam dana pihak ketiga yaitu: 1. Giro. Giro merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. 2. Simpanan deposito. Simpanan deposito merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai perjanjian. 3. Tabungan. Tabungan merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati. Sub pokok bahasan yang keenam adalah alokasi dana bank. Alokasi dana bank adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari menghimpun dana dalam bentuk simpanan kepada nasabah agar perbankan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin. Apa kamu tahu tujuan dari alokasi dana bank? Ya, tentu saja. Alokasi dana bank memiliki dua tujuan, yaitu mencapai profitabilitas yang cukup, serta untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman. Lalu, alokasi dana bank ada dua jenis, yaitu: pertama ada primary reserve, yang gunanya untuk memenuhi ketentuan likuiditas wajib minimum, keperluan operasi bank, semua penarikan simpanan dan permintaan pencairan kredit dari nasabah. Dan yang kedua, secondary reserve,
yang digunakan sebagai cadangan pengganti bagi primary reserve. Sub pokok bahasan yang ketujuh, kredit dan pembiayaan. Dalam kehidupan sehari-hari, apakah kamu pernah mendengar kata kredit atau pinjaman atau pembiayaan? Umumnya, masyarakat yang mengajukan kredit atau pembiayaan memiliki kebutuhan dana untuk modal usaha atau kebutuhan konsumsinya. Kebutuhan kredit atau pinjaman beberapa waktu belakangan semakin tinggi. Bagusnya pertumbuhan ekonomi dan makin banyaknya masyarakat kelas menengah makin membuat pasar kredit semakin meningkat. Banyak orang berbondong-bondong datang ke bank atau lembaga pinjaman lain untuk mencari dana pinjaman. Lalu, apakah kamu tahu perbedaan kredit dengan pembiayaan? Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk membayar uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Berdasarkan pengertian kredit dan pembiayaan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan dari keduanya terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank konvensional, keuntungan yang diperoleh melalui bunga, sedangkan bagi bank syariah berupa imbalan atau bagi hasil. Subpokok bahasan yang ke-8, jenis-jenis kredit. Berikut jenis-jenis kredit berdasarkan jenis pengelompokannya, yaitu 1. Berdasarkan sifat kegunaan, 2. Berdasarkan jangka waktu pengembalian, 3. Berdasarkan cara pemberiannya, 4. Berdasarkan sektor perekonomian, 5. Berdasarkan bentuk jaminan atau agunan, 6. Berdasarkan tingkat golongan ekonomi, dan 7. Berdasarkan cara penarikan dan pelunasan. Kredit berdasarkan sifat kegunaan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kredit modal kerja, yaitu tujuannya digunakan sebagai modal kerja atau kegiatan usaha, baik untuk memulai usaha maupun memperluas usaha. Yang kedua, kredit konsumtif. Sesuai dengan namanya, kredit ini digunakan untuk keperluan konsumtif atau digunakan untuk mencukupi kebutuhan yang sifatnya personal. Yang ketiga, ada kredit investasi, merupakan jenis kredit yang digunakan untuk kegiatan berinvestasi. Jenis kredit ini sifatnya produktif, yaitu memberikan keuntungan dari kegiatan berinvestasi. Kredit berdasarkan jangka waktu pengembalian dibagi menjadi 3. 1. Kredit jangka pendek, merupakan kredit yang memiliki jangka waktu pengembalian rata-rata 1 tahun.
Umumnya diberikan untuk kegiatan yang bersifat menghasilkan keuntungan dalam waktu yang relatif singkat. 2. Kredit jangka menengah. Kredit yang jangka waktu pengembaliannya maksimal 3 tahun biasanya digunakan untuk membantu permodalan kegiatan usaha UKM. 3. Kredit jangka panjang. Kredit yang jangka waktu pengembaliannya kurang lebih dalam 5 tahun, bahkan bisa lebih lama lagi. Kredit berdasarkan cara pemberiannya, yaitu dilihat dari aliran dana yang diberikan antara pihak peminjam dan pihak pemberi pinjaman dan mekanisme di dalamnya. Yang pertama ada kredit aksep, merupakan kredit yang paling umum ditemui dan dikenali oleh masyarakat luas, yaitu kredit yang diberikan oleh bank. Yang kedua ada kredit penjual, yaitu kredit yang diberikan oleh penjual kepada pembeli di mana barang diterima terlebih dahulu dan cara pembayaran dapat dilakukan secara tertahan. Yang ketiga, kredit pembeli. Kredit yang pembayaran dilakukan di awal atau umumnya disebut dengan pemberian uang muka, sedangkan barang yang akan diterima akan diberikan di kemudian hari. Kredit berdasarkan sektor perekonomian. Yang pertama ada kredit pertanian. Kredit yang digunakan untuk kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Yang kedua ada kredit perindustrian. Kredit yang digunakan untuk kegiatan industri baik untuk skala kecil, menengah, atau besar. Ketiga, kredit ekspor-impor. Kredit yang digunakan untuk kegiatan ekspor-impor. Yang keempat, ada kredit pertambangan. Kredit yang digunakan untuk membiayai kegiatan pertambangan dengan jangka waktu yang lama, seperti batu bara, emas, dan minyak. Selanjutnya, yang kelima ada kredit koperasi. Kredit yang diberikan untuk berbagai jenis koperasi baik dalam rangka menggerakkan fungsi pendanaan kepada anggota atau permodalan baru sehingga menambah pelayanan kepada anggota atau masyarakat luas. Yang keenam ada kredit profesi. Kredit yang diberikan khusus untuk para profesional yaitu guru, dokter, karyawan swasta. Biasanya sudah terdapat desain khusus dari pemerintah untuk pelayanan jenis ini. Dan yang terakhir, kredit perumahan. Kredit yang digunakan untuk pembelian rumah baru atau pembiayaan pembangunan. Kredit berdasarkan bentuk jaminan atau agunan. Yang pertama ada kredit jaminan orang. Kredit yang semacam ini biasanya bersifat kekeluargaan yang antara masing-masing pihak menaruh kepercayaan penuh. Yang kedua, kredit jaminan efek. Kredit yang jaminannya berupa saham atau surat berharga tertentu. Yang ketiga, kredit jaminan barang. Kredit yang jaminannya berbentuk barang bergerak, barang tetap, dan logam mulia. Dan yang terakhir, kredit jaminan dokumen. Kredit yang menggunakan jaminan berupa dokumen seperti LC, sertifikat tanah, dan BPKB. Kredit berdasarkan tingkat golongan ekonomi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kredit golongan ekonomi lemah. Kredit yang khusus diberikan untuk pengusaha yang memiliki jumlah kekayaan total di bawah 600 juta, belum termasuk nilai kekayaan properti. Contohnya untuk usaha, kredit usaha kecil, dan kredit usaha tani. Yang kedua, kredit golongan ekonomi menengah dan konglomerat. Kredit yang diberikan untuk pengusaha yang memiliki jumlah kekayaan di atas 600 juta. Umumnya, yang tergolong dalam kelompok ini adalah para developer dan pengusaha besar. Kredit berdasarkan cara penarikan dan pelunasan dibagi menjadi dua. Yang pertama, kredit rekening koran. Kredit yang memiliki fleksibilitas tinggi dalam penarikan maupun pelunasan, sehingga pembayaran dapat dilakukan sewaktu-waktu. Cara penarikannya bisa dengan cek, bilet giro, dan pemindah bukuan. Yang kedua, kredit berjangka. Kredit yang nilainya dapat ditarik sesuai dengan jenis plafonnya. Cara pelunasannya diatur dalam perjanjian yang disepakati bersama. Subpokok bahasan yang ke-9, prinsip-prinsip pemberian kredit. Prinsip pertama sebagai acuan dalam pemberian kredit adalah prinsip 5C. Yang pertama, karakter, yaitu melihat bagaimana karakter dan latar belakang calon peminjam atau nasabah yang mengajukan kredit. Kedua, capacity, disebut juga dengan capability, yaitu bagaimana kemampuan calon peminjam dalam membayar kreditnya. Yang ketiga, capital, modal yang dimiliki calon peminjam yang khususnya diberlakukan pada nasabah yang meminjam untuk usaha atau bisnisnya. Yang keempat, kolateral, jaminan yang diberikan pada calon peminjam saat mengajukan kredit kepada bank.
Dan yang kelima, condition, yaitu kondisi perekonomian baik yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan nasabah. Prinsip pemberian kredit yang kedua ada 7P yang terdiri dari personality, yaitu kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kreditnya. Yang kedua ada party, di mana calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Yang ketiga ada purpose, yaitu apa tujuan dari calon peminjam dalam mengajukan kreditnya pada lembaga keuangan. Yang keempat ada prospek, yaitu bagaimana prospek dan usaha yang dijalankan oleh calon peminjam. Kemudian yang kelima ada payment, bertujuan untuk mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam. Prinsip ini dilihat dari sumber pendapatan nasabah, kelancaran usaha yang dijalankan, hingga prospek dari usaha tersebut. Yang keenam ada profitability, di mana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Semakin tinggi tingkat profitability dari calon peminjam, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan kredit yang diajukan dapat disetujui bank. Dan yang terakhir ada protection. Kriteria ini mengacu pada jaminan yang dapat diberikan oleh calon peminjam. Subpokok bahasan ke-10, kebijakan pemerintah. Kebijakan fiskal adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola dan mengarahkan perekonomian agar bergerak ke arah yang lebih baik, dengan cara mengatur penerimaan di sektor pajak dan pengeluaran pemerintah guna memelihara pengeluaran agregat dalam perekonomian. Ada kalanya perekonomian suatu negara mengalami masa redup, di mana tingkat pengangguran tinggi dan daya beli masyarakat rendah. Jika dibiarkan berlangsung terus-menerus, maka perekonomian negara bisa semakin terpuruk sehingga mengalami krisis. Di saat inilah kebijakan fiskal mengambil peranan dengan menurunkan atau mengurangi pajak sehingga perekonomian bisa berangsur membaik. Logikanya, jika pungutan pajak berkurang, maka pendapatan yang diperoleh masyarakat tidak banyak tersita untuk pajak sehingga daya beli masyarakat bisa terdongkrak naik. Kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk mencapai dan menjaga stabilitas nilai uang beredar dan penetapan suku bunga. Tak hanya dengan kebijakan fiskal, tingginya tingkat pengangguran yang mengakibatkan daya beli rendah juga dapat diatasi dengan menerapkan kebijakan moneter. Bank Sentral, yakni Bank Indonesia, dapat menurunkan tingkat suku bunga guna menarik minat investor untuk menambah penanaman modal. Tujuan dibuatnya kebijakan fiskal dan moneter ini apa sih? Tujuannya untuk menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Kebijakan fiskal menitik beratkan pada pendapatan negara dan sektor pajak dan pengeluaran negara. Kebijakan moneter lebih menitik beratkan pada pengaturan jumlah uang beredar di masyarakat. Selain untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, perbankan menyediakan fasilitas-fasilitas lainnya, namun tetap melihat terlebih dahulu dari sisi permodalan hingga kesiapan dari personil bank. Berikut subpokok bahasan ke-11 tentang jasa-jasa bank. Jenis jasa bank. Yang pertama, kiriman uang atau transfer. Jasa pengiriman uang lewat bank. Pengiriman uang dapat dilakukan pada bank yang sama atau pada bank yang berlainan. 2. Clearing. Penagihan warkat seperti surat berharga, cek, dan bilet giro yang berasal dari dalam kota. 3. Inkaso. Penagihan warkat surat-surat berharga seperti cek, bilet giro yang berasal dari luar kota atau luar negeri. 4.
Safe Deposit Box, pelayanan jasa bank yang memberikan layanan penyewaan box untuk menyimpan barang berharga. Jenis jasa bank yang kelima, bank card atau disebut dengan kartu kredit. Kartu yang dapat digunakan untuk mengambil uang tunai atau untuk melakukan pembayaran sejumlah barang. 6. Banknotes, jasa penukaran valuta asing, bank yang mengacu pada kurs atau nilai tukar rupiah. 7. Bank garansi adalah jaminan bank yang diberikan kepada nasabah guna membiayai suatu usaha. 8. Bank draft, wesel yang dikeluarkan oleh bank kepada para nasabahnya, biasanya diperjualbelikan oleh nasabah saat membutuhkan uang tunai. Jenis jasa bank yang lainnya seperti letter of credit, cek wisata, menerima setoran-setoran, dan melayani pembayaran-pembayaran. Berikut subpokok bahasan ke-12, perkembangan teknologi perbankan. Proses inovasi produk dan jasa yang dilakukan perbankan seperti 1. Adanya transfer berupa transfer uang via mobile maupun via teller. 2. Adanya ATM, auto teller mesin, pengambilan uang secara cash yang dapat dilakukan 24 jam. 3. Sinkronasi data-data pada kantor cabang dengan kantor pusat. 4. Penggunaan database di bank-bank. Selanjutnya, jenis-jenis teknologi e-banking. 1. Automated teller mesin atau ATM. 2. Computer banking, layanan bank yang bisa dilakukan melalui layanan internet untuk membayar tagihan. 3. Debit or check card, kartu yang digunakan untuk memperoleh dana langsung dari rekening bank. 4. Direct deposit, salah satu pembayaran lewat transfer elektronik kepada setiap rekening nasabah. 5. Direct payment, bentuk pembayaran lewat transfer elektronik dari rekening nasabah ke rekening kreditor. 6. Electronic Bill Presentment and Payment, bentuk pembayaran yang disampaikan secara online. 7. Electronic Check Conversion, proses konversi cek ke dalam format elektronik. 8. Electronic Fund Transfer, perpindahan uang dari rekening ke rekening lain secara elektronik. 9. Payroll Card, kartu yang diberi pemberi kerja yang bisa diakses melalui ATM. 10. Pre-authorized debit, bentuk pembayaran yang otomatis diambil pada rekening secara elektronik. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.